Jadi kalau orang bilang Spanyol 2024 ini nggak sejago Spanyol 2008, 2010, 2012, iya betul memang tidak sejago itu. Yo guys, ketemu lagi sama gue Adi Ramantio di channel Audible, Audio Diskusi Bola Abal-Abal. Kali ini gue mau mereview film dokumenter yang baru aja gue tonton di Amazon Prime, yaitu A Team Called Spain. Ya, jadi ini cerita di balik layar bagaimana Spanyol bisa menjuarai Euro 2024 ya. Di sini gue ngelihat ya bahwa memang Luis de la Fuente ini itu kelihatan banget kayak sosok bapak gitu, kayak sosok ayah yang mengayomi anak-anaknya. Dia bukan tipikal pelatih yang banyak teriak-teriak ya, atau mungkin kasih semangatnya yang terlalu menggebu-gebu, yang dia di ruang ganti itu juga ngomong-ngomong kasar gitu kan. Kayaknya jarang ya di film ini diperlihatkan bahwa De La Fuente adalah orang yang seperti itu, dan kelihatannya memang dia bukan kayak begitu. Kalau kita bandingin dari film-film dokumenter Amazon Prime lainnya ya, kayak All or Nothing Manchester City. By the way, Manchester City punya 2 dokumenter ya, yang All or Nothing 2017-18 sama yang satu lagi yang di Netflix ya, waktu dia juara treble. Di situ kita lihat gimana Pep Guardiola itu tuh, dia berapi-api banget kan ya, yang dia teriak yang sit down, nobody talk, sit down gitu kan. Leroy Sané sampai nangis di situ. Ya, atau kalau misalnya kita lihat kayak All or Nothing Tottenham Hotspur ya, Jose Mourinho, gimana dia ngasih motivasi ke pemainnya ya waktu Tottenham main jelek gitu kan, yang dia bilang apa itu. De La Fuente bukan tipikal yang kayak begitu ya. Dia orangnya tenang ya kan, mengayomi, dia bisa ngasih nasihat-nasihat, masukan-masukan yang positif ke anak asuhnya. Jadi bener-bener tuh kayak dia membentuk suasana kekeluargaan lah dalam internal timnas Spanyol itu. Dan kelihatan ya, memang secara internal ya, timnas Spanyol ini termasuk sehat ya. Artinya memang karena nggak ada pemain bintang gitu kan. Lamine Yamal kan gara-gara Euro 2024 kan dia bener-bener jadi rising star banget gitu kan. Cuma maksud gue kayak Lamine Yamal sama Nico Williams aja, di situ bukan pemain yang merasa kayak dirinya tuh penting dan bintang yang mendominasi ruang ganti gitu. Kelihatan banget kayak pemain senior macam kayak Dani Carvajal, kemudian Jesus Navas, Alvaro Morata, Rodri yang cukup vokal di ruang ganti, yang berusaha untuk memimpin timnya dan ya menjadi pengayom lah gitu. Itu kelihatan banget mereka tuh memang ngeblend gitu loh sama tim yang mungkin pemain-pemain lebih muda ya, kayak Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez gitu-gitu. Jadi kelihatan internal timnas Spanyol itu termasuk sehat. Pemain tuh ngejalanin latihan tuh happy, ketawa-ketawa di ruang ganti. Ya sering banget kayak ngasih bercandaan lah, foto-foto ya waktu baru nyampe di setiap tempat sesi latihan atau kayak hotel gitu. Kemudian juga Alvaro Morata sebagai pemain senior dan juga sebagai kapten ya, dia benar-benar bisa menyesuaikan diri sama siapapun yang dia berinteraksi. Ketika dia berinteraksi sama pemain-pemain muda kayak Fermin Lopez, Nico Williams, sama Lamine Yamal yang di situ, dia bisa tuh ya bercandaannya tuh masuk ya kan. Dia nggak kelihatan kayak kakak-kakak senior yang butuh banget dihormati, kayak kelihatan dia itu udah yang gimana gitu kan ya. Kemudian waktu Alvaro Morata ngomong sama pemain yang lebih yang senior ya, atau yang sepantaran sama dia kelihatan tidak terlalu terlalu menggebu-gebu gitu kan. Tetap dia komunikasinya tenang, ditanyain gimana keluarganya dan segala macam. Jadi alasan kenapa De La Fuente memilih Alvaro Morata menjadi kapten ya karena memang dia bisa menyatukan pemain gitu loh. Dia bisa beradaptasi dengan baik lah dengan pemain-pemain yang berbeda generasi gitu. Dia bisa bergaul sama siapapun dan dia tidak menjaga jarak. Kelihatan Alvaro Morata tuh di situ yang bener-bener tuh sama siapa aja tuh dia ramah, baik, tidak memandang siapapun, sama staf pelatih, sama tim-tim kayak yang nyiapin jersey dan lain-lain. Dia kelihatan ramah gitu.
Dan itu memang sudah dikasih testimoni juga kan sama banyak pihak bahwa Alvaro Morata ini orangnya tuh ramah banget itu sama siapapun. Dan bisa ngeblend, bisa bergaul dengan mau pemain senior atau pemain muda, bisa dia. Itulah kenapa dia jadi kapten. Bukan karena Alvaro Morata adalah pemain paling jago di timnas Spanyol, tapi karena memang secara kepribadian dan secara leadership, dia punya kapabilitas untuk itu gitu. Dan pemain-pemain seniornya pun juga yang lebih tua dari Morata mendukung Morata gitu loh, kayak Carvajal sama Jesus Navas ya. Jesus Navas kan pemain paling tua di situ kan. Itu benar-benar mendukung Kapten Morata ya, nggak merasa dirinya lebih senior atau lebih hebat itu kan. Dia menghormati Morata sebagai kapten. Kadang kan pemain kan ada yang egonya tinggi kan ya. Dia merasa bahwa trofi yang dia menangin lebih besar, perjalanan karirnya lebih panjang, lebih berpengalaman, sehingga kalau kaptennya tuh lebih muda tuh kayaknya gimana gitu kan. Tapi di Spanyol tuh gue nggak melihat itu gitu loh. Selama dokumenter di ini ya, di Amazon Prime ini ya, gue nggak melihat itu. Kemudian banyak pemain senior yang memberikan leadership dari contoh ya, seperti Jesus Navas. Gue bisa ngerti banget kenapa Navas ini termasuk salah satu pemain yang cukup dihormati di sepak bola Spanyol. Karena dedikasinya dia untuk tim, dedikasinya dia untuk bermain untuk timnas itu besar banget. Jadi Jesus Navas itu sebenarnya tuh cedera di sepanjang Euro ini. Jadi di kakinya dia ya, di dekat telapak kakinya dia itu ada benjolan gede banget. Sumpah, itu benjolan gede banget. Bahkan dari kamera jauh pun kelihatan itu kalau benjolan gede. Gimana ceritanya pemain berusia 39 tahun pada saat itu punya benjolan besar di kakinya, tapi tetap punya willing, semangat juang dan juga dedikasi untuk membela timnas Spanyol gitu kan, sampai segitunya gitu loh kan. Ketika Dani Carvajal nggak bisa main karena akumulasi kartu waktu di semifinal lawan Prancis, Jesus Navas yang gantiin. Itu sebenarnya dia tuh nggak bener-bener fit loh, nggak bener-bener fit, tapi semangat juangnya tuh tinggi banget. Pemain berusia 39 tahun, Navas itu termasuk yang pernah juara Piala Dunia 2010 sama Euro 2012 bareng timnas Spanyol. Karirnya di Sevilla juga cemerlang banget gitu. Sesenior itu yang udah mendekati usia pensiun aja, etos kerja, disiplin, dedikasi, komitmen itu tinggi banget, dan itu menjadi contoh yang bagus untuk pemain muda yang ada di timnas Spanyol pada saat itu. Jadi Jesus Navas tuh memimpin dengan cara memberikan contoh yang baik gitu loh. Mau dia cedera, mau benjolan kakinya gede, dia tetap dedikasinya dia dan semangat juangnya dia untuk bermain tuh tinggi banget gitu loh. Ini bisa menjadi contoh yang bagus ya untuk pemain-pemain muda ya, yang supaya mereka nggak banyak ngeluh, tetap kerja keras, walaupun sesulit apapun tantangan yang dia hadapi, ya fight gitu loh, fight for your nation. Itu yang ditunjukin sama Jesus Navas. Nah, tapi kalau gue bandingin nih antara atmosfer internalnya timnas Spanyol sama di Amazon Prime ada tuh dokumenter All or Nothing Die Mannschaft, timnas Jerman, Piala Dunia 2022 di mana Jerman tersingkir di fase grup. Itu beda banget, beda banget dari segi disiplinnya. Pemain-pemain Spanyol meskipun kelihatannya nyantai, banyak ketawa-ketawa, joget-joget ya. Beberapa kali kan ada tuh momen-momen kayak begitu ya. Meskipun mereka tuh kayak yang kekeluargaannya cukup tinggi, tapi kalau untuk soal disiplin nggak ada yang masalah. Nggak ada yang datang telat meeting sebelum pertandingan atau meeting setelah pertandingan ya, atau datang telat sesi latihan, nggak ada. Beda sama di timnas Jerman asuhan Hansi Flick di Piala Dunia 2022 Qatar. Kelihatan ya, waktu baru mau mulai sesi meeting untuk menganalisis pertandingan ya, setelah lawan Jepang kalau nggak salah ya, itu beberapa pemain tuh terlambat. Terlambat di sepak bola itu tuh fatal. Itu disiplin loh. Kalau meeting start jam 8, yuk datang sebelum jam 8. 7.55 tuh udah paling terlambat gitu. Ini enggak, ini terlambat gitu loh. Dan nyantai aja, datang, jalan aja gitu, duduk. Nggak ada minta maaf atau gimana. Nggak tahu ya, mungkin budaya Eropa beda ya. Cuma maksudnya kayak terlambat gitu kan, sehingga meetingnya terlambat, dan Hansi Flick tuh marah banget sebenarnya akan soal hal ini gitu loh, tentang disiplin. Kemudian dari segi internal tim ya, kalau di timnas Jerman yang diperlihatkan di dokumenter All or Nothing Die Mannschaft ya, itu kelihatan banget pemain Bayern Munchen tuh ngegrup banget ya, kayak Kimmich, Müller, Goretzka, gitu-gitu tuh ya terlalu terlalu ngegrup lah gitu kan. Sedangkan kayak pemain di luar Bayern Munchen
nggak terlalu apa ya, mungkin nggak terlalu masuk circle lah gitu kan. Jadi kayak ada circle-circle sendiri loh, dan itu kuat banget. I mean, normal dalam sebuah tim itu ada circle-circle kecil ya, tapi meskipun ada circle-circle kecil, kalau di timnas Spanyol itu tetap ngeblend, tetap apa ya, akrab satu sama lain. Kayak circle kecil itu kan kayak Nico Williams, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gavi, ya kan. Mereka memang ya circle pemain muda lah gitu kan. Cuma mereka waktu barengan sama tim ada pemain senior tetap gaul kayak biasa aja gitu, kayak lu bukan circle gue nih, nggak usah masak gitu. Enggak. Tapi kalau di timnas Jerman itu kelihatan banget ya, pemain Bayern Munchen tuh apa ya, terlalu inilah, kuat lah circle-nya gitu kan. Paling yang bisa gaul ya paling ya di situ ya paling Julian Brandt kayaknya, Julian Brandt Borussia Dortmund gitu. Cuma beda sama Spanyol ya. Di sini kesimpulannya adalah bahwa tim yang meraih gelar juara itu bukan cuma mereka hebat secara teknis, bukan cuma mereka berkualitas, bukan cuma karena mereka jago atau bisa memenangkan pertandingan konsisten. Enggak soal itu doang. Itu adalah hasil dari apa yang mereka ciptakan dalam internal timnya. Sehebat apapun kualitas pemain secara individu, tapi kalau internal timnya ini berantakan, di atas lapangan tetap jelek ya. Timnas Inggris generasi emas tahun 2000-an ya, itu testimoni udah banyak banget yang Gerrard, Lampard, Ferdinand, Beckham, Terry, semuanya udah bilang kalau internal timnas Inggris ini nggak sehat ya. Pemain MU cuma duduk barengan pemain MU, pemain Chelsea cuma duduk sama pemain Chelsea, pemain Liverpool. Jadi kayak terlalu berkubu-kubu gitu loh kan, sehingga di atas lapangan kelihatan mereka nggak ada chemistry-nya. Sedangkan timnas Spanyol ya, itu kubu-kubuannya itu hampir nggak ada gitu loh kan. Makanya mereka akhirnya ya mau berjuang untuk satu sama lain, mau bermain sebagai tim, mereka mau berkorban untuk rekan setimnya, mereka percaya satu sama lain sama rekan setimnya. Jadi kelihatan bahwa internal yang sehat dan juga peran pelatih yang bisa mengayomi para pemainnya, bisa memenangkan ruang ganti, bisa membuat atmosfer yang positif sehingga pemain tuh happy menjalani turnamen, sesi latihan, pertandingan, dan sebagainya, itu akan menghasilkan output yang positif juga, yaitu adalah gelar juara. Dalam hal ini, Spanyol juara Euro 2024. Jadi kalau orang bilang Spanyol 2024 ini nggak sejago Spanyol 2008, 2010, 2012, iya betul memang tidak sejago itu. Tapi secara internal mereka itu benar-benar sehat, mendukung satu sama lain, sisi keluarganya pun ada. De La Fuente juga pelatih yang bisa mengayomi, bukan pelatih yang tipikal tuh yang berapi-api, menggebu-gebu atau kayak ngomong kasar di ruang ganti kayak gimana, hampir nggak ada momen kayak begitu. Hasilnya ya di lapangan itu. Mungkin Spanyol tidak memainkan permainan seperti tiki taka zaman dulu, tetapi mereka kelihatan bahwa kompak satu sama lain. Chemistry-nya ada, ya, dan percaya satu sama lain antara rekan satu tim, dan juga internalnya yang positif. Makanya akhirnya mereka bisa meraih gelar juara Euro 2024. Oke, itu aja dari gue untuk review dari film dokumenter A Team Called Spain. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyala loncengnya supaya dapetin video-video baru lainnya, dan juga tulis di kolom komentar ya tentang apapun lah ya, mau menghujat, mau memuji, mau mencaci, I'm open with that. Oke? Buat lo yang tertarik buat baca-baca artikel tentang sepak bola, masuk ke page gue di IDN Times, linknya ada di deskripsi, karena di situ ada banyak banget artikel menarik mengenai fakta unik sepak bola, trivia, profil pemain, profil pelatih, analisis taktik, semuanya ada di situ ya. Silakan ke link di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dora Mentio. Ciao, ciao.